Suhu motor kalian sekarang udah mulai panas, udah mulai stres. Kalau misalkannya motor kalian dikasih paracetamol masih demam, mungkin harus udah diinfus. Tapi kalau misalkannya semua itu masih belum menyelesaikan overheat motor kalian, ganti radiator motor kalian dengan model-model gambut. Sebenarnya emang proper buat motor Ninja 2 tak, tapi emang bisa diaplikasikan juga untuk kebanyakan motor yang menggunakan radiator. KLX 150, CRF 150, udah skip video ini gitu ya. Goblok. Tapi intinya video kali ini Rifan bakal merekomendasikan 6 radiator gambut yang pastinya bakal mendinginkan suhu motor kalian secara signifikan. Seperti biasa, ntar linknya di bawah video ini. So, let's go guys. Yang pertama datang dari Mupo, Thailand. Mungkin banyak yang belum tahu dengan merek ini, tapi ternyata ini spesial martabak spesial. Ngomong-ngomong spesifikasi dari radiator ini, dengan lebar bentang 32,5 cm, tinggi 21,5 cm, tebal 4,5 cm, dengan volume air 600 sampai 650 mili. Ya lebih banyak dari kebanyakan radiator bawaan gitu ya. Yang pastinya bakal memberikan efisiensi suhu optimal buat kebanyakan motor-motor kalian yang udah di board up. Padahal mah cuman ganti karbu doang, naik Venturi 2 mili. Ya. Merek ini emang basis cetakan model QTT atau QTT lawas yang emang udah legendaris banget. Jadi bisa dibilang tampilannya tuh sedikit mengkopi gitu. Terus nilai jual utama di paket pembelian, lupa deh, udah dapat jaring pelindung aluminium di depannya. Jadi bisa dipakai harian secara gitu kan. Jangan, di negara kita udah sangat bagus, kerikil-kerikil udah kayak dosa banyak di mana-mana. Goblok. Cocok buat yang nyari gaya gambot look yang bener-bener no motor kelihatan padat yang padahal mah kopong. Ngomong-ngomong material, pastinya material yang digunakan itu dari aluminium, bukan dari gorengan. What? Apalagi dari air comberan. What the Dengan harga pasaran ya ada di angka 1 jutaan aja. Cocok banget buat kalian yang pengen motornya tampilannya itu gambot. Linknya seperti biasa di bawah video ini. So, let's go next to the list guys. Selanjutnya dari ALXD Racing. Dengan ukuran lebar 32,5 cm, tinggi 21,5 cm, dengan lebar tangki samping 4,5 cm, dengan volume air sama 600 sampai 650 milian. Dan kalau misalnya ngomongin spesifikasi dan juga kelebihan, ALXD ini bisa dibilang salah satu radiator yang emang populer banget buat kebanyakan motor, dari motor manual sampai motor matic sampai motor rotari. Mazda RX-7 rotari kata gua. Kenapa ini radiator sangat populer? Ya karena harganya itu middle atau ada di tengah-tengah. Dan emang paket yang kalian dapat juga bisa dibilang komplit. Udah dapat tutup radiator yang emang model flat dan juga emang karet dudukan. Terus las-lasan aluminiumnya rapi banget dan bobotnya pastinya enteng. Dan pastinya emang relevan juga buat dipakai kebanyakan motor. FYI juga sama, material ini radiator itu menggunakan aluminium pastinya dengan finishing yang udah sangat rapi banget. Plus juga emang udah dapat pelindung radiator depan. Kalau misalkannya pun kurang kuat atau pelindung radiator depan, tambahin deh pakai kardus. Dengan range harga sama juga 1 jutaan aja, dengan finishing yang rapi, material yang juga cakep dan juga kalem, dengan bonus yang bejibun. Meskipun emang tidak sebejibun bonus tunjangan ASN. Goblok. Kayaknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Selanjutnya datang dari Hui Curve Bojok. Dah emang kalau misalkannya ngomongin Hui, radiatornya itu bukan Hui Ubi ya. Hui Curve ini itu adalah radiator yang emang diproporsionalkan buat kebanyakan motor-motor yang ada di Indonesia. Propornya itu buat kebanyakan motor Ninja R biasanya itu pada pakai radiator curve, gambot atau cembung. Ngomong-ngomong spesifikasi, dengan lebar 32,5 cm, tinggi 21,5 cm, dan juga dengan tebal 4,5 cm. Dengan volume air 600 mili, emang bisa dibilang paling minim di kelas gambot, tapi emang melengkung pada bagian dalamnya. Terus emang pada bagian bawahnya juga runcing, yang karena itu juga emang mengurangi kapasitas radiator. Tapi emang secara look ini radiator itu kelihatan ganteng banget gitu. Meskipun motor Ninja R kalian jamet, tapi kalau misalkannya pakai ini radiator, auto ganteng. Jadi emang buat kalian kaum mendang-mending yang budgetnya mepet di angka 1 jutaan, ini Hui Curve itu emang bisa dibilang menjadi jawabannya gitu ya. Meskipun harganya emang paling ekonomis, tapi emang lengkungan radiator ini justru jadi salah satu yang paling ekstrim. Efeknya apa? Yang pastinya bakal menangkap sebagian banyak angin yang melewati motor, sehingga efisiensi pendinginan bisa lebih optimal di motor. Tapi emang didukung juga saringan-saringan dan juga kisi-kisi yang ngebuat ini radiator bisa menangkap angin lebih baik. Apalagi emang
emang udah dilengkapi dengan pelindung radiator juga. Jadi kalau misalkannya entar radiator kalian bolong, itu ganti aja sama yang baru gitu ya. Karena ini harganya hanya 1 jutaan aja. Dengan keunggulan tampilan radiator yang curve dengan harga yang murah, seperti biasa linknya di bawah video ini. So, let's go next to the list guys. Selanjutnya pastinya yang paling umum juga, yang paling banyak banget digunakan oleh kebanyakan user Ninja 2 tak biasanya gitu ya. Yes, yaitu adalah VND Radiator Curve, King of Gambot kita semua. Lebar total luar lumayan gede, 33 cm dengan tebal tangki 4,5 sampai 5 cm gitu ya, paling tebal di kelasnya. Karena emang volume airnya juga bejibun, 750 sampai 850 ml segitu, hampir seliter kayak kapasitas oli di mesin R15 si kopong gitu ya. Kelebihan lainnya, VND ini udah nyediain lubang thermo switch atau sensor suhu bawaan motor. Jadi emang bisa tinggal dipasang, colok aja. Tapi emang ngecatat ya, karena ukurannya yang super masif, mungkin kebanyakan dari motor itu harus colok pada bagian bodi sampingnya. Neketin baik kalau misalkannya kata Ripan mah ya, biar kelihatan lebih sangar gitu dah. Jadi yang beberapa keunggulan seperti kapasitas yang sangat gede gitu ya, apalagi dengan sensor thermo switch yang emang bisa digunakan juga di radiator ini. Kagak usah manual lagi buat pakai kipas gitu ya, udah bisa otomatis juga. Harga yang harus kalian bayar dengan segala benefit yang diberikan oleh VND ini 1,8 sampai 2 jutaan aja. Seperti biasa linknya di bawah video ini. Oke, let's go to the next guys. Selanjutnya itu dari Kamtai Racing. Mungkin banyak yang belum tahu juga tentang brand Kamtai Racing ini. Tapi Ripan kasih tahu kalau misalkannya nih Kamtai Racing nggak pernah jualan seblak prasmanan. Yang kedua itu kalau misalkannya ngomongin spesifikasi lebar fisik, dengan lebar luar 32,5 cm, dengan tinggi 21,5 cm dan juga tebal 4,5 cm, sama seperti kebanyakan tadi, dengan kapasitas air radiator 650 mili. Kamtai Racing varian Pro 1 radiator ini punya tekanan volume air yang presisi. Tadi Ripan bilang 650 mili gitu, ternyata enggak, 644 mili, mohon maaf ya. Menariknya, Kamtai Racing sering mengeluarin Black Series dengan tampilannya itu warna hitam. Buat kalian yang bosan dengan tampilan aluminium metal warna silver gitu, Kamtai Racing ini cocok banget karena warnanya bener-bener darkness, kegelapan, seperti sebuah negara yang gelap yang ada di Asia Tenggara, bukan Indonesia pastinya. Jadi buat kalian yang bosan dengan tampilan radiator segitu-gitu baik gitu ya, Kamtai Racing ini cocok banget, bisa jadi opsi buat kalian semua. Harganya sama 1 jutaan aja seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the last guys. Selanjutnya datang dari brand yang emang udah populer banget di dunia performance, yaitu Kawahara Curve. Dengan spesifikasi lebar penampang 32,5 cm dengan tebal kisi-kisi 4,5 cm dengan kapasitas air radiator 650 mili. Dan yang menjadi keunggulan dari Kawahara Curve ini yang pastinya kita tahu gitu ya, brand racing lokal papan atas Kawahara gitu ya. Emang packnya disiapin buat kebutuhan kontes, kompetisi, dan juga buat kebutuhan balap. Udah disediain jalan sama Indonesia gitu ya, sirkuit di mana-mana banyak banget sampai ke penjuru daerah pelosok negara kita, bahkan nggak ada jalan yang rusak gitu. Finishing CNC yang pastinya sangat presisi. Kawahara juga emang sering dijual paketan langsung sama selang radiator sekelas Semco. Jadi emang proper, cocok banget buat motor-motor performa tinggi gitu. Harga yang harus kalian bayar buat radiator ini itu 1,5 jutaan aja. Seperti biasa linknya di bawah video ini. Oke, let's go to closing guys. Jadi itu 6 rekomendasi radiator yang pastinya bakal memberikan ataupun mengobati tipes ataupun demam panas pada motor kalian. Kalau misalkannya masih demam, ganti baik pakai motor listrik gitu ya. Dan kira-kira mana yang pernah kalian pakai dan apalagi yang harus Ripan bahas? Komen kolom komentar, dan thank you.